الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب سنة رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Mutakallimun, sifat yang wajib bagi Allah yang ke-20. Mutakallimun artinya yang berkata-kata, maka mustahil Allah Ta'ala itu yang kelu bisu. Dalilnya yaitu sama dengan dalil sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Sifat berkata-kata ini satu perkara. Jadi sifat lain zat. Sifat-sifat juai, zat-zat juai. Jadi zat satu perkara, sifat satu perkara yang lain. Cuma zat dan sifat kadang mau berpisah. Kadang mau berpisah. Jadi yang naran orangnya tuh zatnya. Sedangkan sifat ini berdiri pada zat. Nah maka mutakallim ini nama. Karena Allah sebagai zat dan sifat sidin kalam berkata-kata, maka disebutlah sidin mutakallim. Allah yang berkata-kata. Maka perkataan Allah Ta'ala ini berta'alluq kepada seluruh hamba-hambanya. Arti berta'alluq sudah diputuskan oleh Allah tentang apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita jauhi. Maka ta'alluq Allah kepada seluruh hamba-hambanya, kepada seluruh makhluknya itu disebut ta'alluq dilalah narnya. Artinya Allah itu berkata-kata memberikan satu maksud, memberikan sebuah pemahaman kepada seluruh hamba-hambanya. Maka bila Allah berkata-kata, maksudnya ada sesuatu yang Allah sampaikan kepada kita, yang disebut berta'alluq narnya, berta'alluq. Ada yang sidin sampaikan kepada kita. Nah maka kalamnya Allah atau berkata-katanya Allah ini kepada seluruh hamba-hambanya itu isinya macam-macam. Ada berkisah dalam Al-Quran, berkisah tentang nabi-nabi yang bahari-bahari. Ada juga sidin bersusuruh atau bertetegah di kita. Jadi jar Allah Ta'ala nyawa gawi ini. Nyawa jangan digawi ini. Nah itu maksud dari kenapa sidin bapandir aja kita. Kenapa sidin berkata-kata. Maka oleh para ulama berkata-katanya Allah Ta'ala ini disimpulkan 3 maksud secara garis besar. Berkata-katanya Allah Ta'ala ini disimpulkan ada 3 maksud secara garis besar kepada hamba-hambanya. Pertama, Allah menyuruh kita untuk taat kepada sidin. Yang disebut tugas kita sebagai hamba yaitu taat. Nah, taat kepada Allah itu yang populer kita menyambat beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, maka beribadah kepada Allah inilah termasuk bagian dari mafhum atau pemahaman dari kalamnya Allah. Nah, maka
ibadah ini yang diperintahkan kepada kita itu secara garis besar pulang terbagi 4. Jadi Allah dulu kenapa sidin bepandir berkata-kata berfirman, oh diantaranya sidin baisi tujuan menyuruh kita taat kepada sidin. 1, arti taat menyuruh kita beribadah. Nah, lalu ibadah ini ujar para ulama secara garis besar terbagi 4 secara garis besar. Artinya anak-anaknya banyak cuman itu yang 4 macam itu dulu. Yang pertama, Allah menyuruh kita jangan jahil. Allah menyuruh kita menuntut ilmu, itu 1. Yang kedua, Allah menyuruh kita menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. 2. Yang ketiga, Allah menyuruh kita mengerjakan yang sunat semampunya. Yang keempat, Allah menyuruh kita, ya di sini yang keempat, maka senantiasa patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia senantiasa banyak membaca Quran dengan khusyuk dan hormat dan dengan ta'zim dan dengan tajwid, maka bukan dengan adu baca qiraat adanya. Jadi sidin menulis yang keempat di sini. Yang keempat itu perwakilan dari sebuah ibadah yang tergolong yang nomor 4, yaitu Allah menyuruh kita berwirid. Di antara sebahagian wirid yaitu banyak membaca Quran. Jadi disebut di sini Quran, padahal yang dimaksud wiritan. Jadi pertama menuntut ilmu itu wajib hukumnya, yang fardu ain. Yang kedua menyempurnakan yang wajib. Jadi wajib itu kada boleh kada sempurna. Harus kita ada kesungguhan menyempurnakan yang wajib. Yang kayak 5 waktu bujur-bujur sempurna, bujur-bujur dipelajari ilmunya supaya syarat sahnya terpenuhi. Itu disebut sempurna namanya, syarat sahnya, rukunnya terpenuhi. Lalu yang ketiga mengerjakan kesunahan-kesunahan. Nah, yang keempat, kita jangan sampai kadada beusi wiritan di dalam hidup ini. Nah, wiritan itu diantaranya ujar Habib Utsman banyak membaca Quran. Nah, maka pemahaman wirid ini amaliyah yang kita kerjakan, waktunya sudah kita tentukan terus menerus, jumlahnya pun kita tentukan terus menerus seperti itu. Waktunya, jumlahnya tetap, misal kita menentukan membaca Quran sehari sajuz, misal kebanyakan lah, anggaplah sehalaman aja gini dulu. Nah, sehalaman kebanyakan juga boleh. 3 baris, 3 ayat. Nah, 3 ayat membaca. Hanya belajar mengaji pang. Jadi 3 ayat. Cuma 3 ayat ini dibaca hari-hari, kita tentukan waktunya sesudah asar. Jadi bila isuk sesudah asar baca 3 ayat, isuknya pulang baca 3 ayat, isuknya pulang baca 3 ayat sampai mati. Itu disebut wirid namanya. Ada perlu banyak wirid ini. Yang penting khusyuk sini. Nah, dibadahkan. Yang kedua, hormat kita membacanya itu dengan ta'zim, dengan tajwid. Biar banyak mun yang kada sampai kada ada khusyuknya, kada ada hormatnya, kada ada ta'zimnya, kada ada tajwidnya. Nah, maka berwirid itu kayak itu. Itu diantara wiritan. Di 4, amun kita hendak beribadah lawan Allah 4 macam. Pamulaan sama sekali menuntut ilmu yang fardu ain. Jadi kada kawa menuntut ilmu itu tadudi andaknya harus nomor 1. Belajar sifat 20, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar yang fardu ain. Nah, itu nomor 1. Nomor 2-nya hanya beribadah yang wajib, lalu beribadah yang sunat, lalu kita ada beisi wiritan. Sebab mun kada ada beisi wiritan, daging kita ini lebih bernilai daging warik daripada daging kita. Mun kada ada beisi wiritan ya kita. Nah, man laisa lahu wirdun fahuwa khirdun warik. Nah, apa fungsinya yang 4 macam itu? Yang 4 macam itu nah apa fungsinya? Itulah yang disebut taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Kada kita
dijadikan di muka bumi ini melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi jelas sudah ibadahnya itu 4 dah. Menghendak beribadah tuh 4 macam tuh digawe. Amun kita sibuk dengan yang 4 nih tuh otomatis tak tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Asal 4 macam itu di kehidupan kita isi, maka otomatis yang dilarang oleh Allah pun kita jauhi. Adalah orang menuntut ilmu sambil minum minuman keras kan enggak ada ya kalau. Nah, menuntut ilmu sambil berzina ada juga. Jadi kalau kita sibuk yang 4 otomatis kita tertinggalkan maksiat. Itu pertama. Kenapa Allah tadi bersifat kalam menyuruh kita beribadah, menyuruh kita taat kepada sidin. Nah, cuma kita sudah paham taatnya kita kadang menguntungkan bagi Allah Ta'ala. Taatnya kita kadang juga merugikan bagi Allah Ta'ala. Apa? Kadang taatnya kita kadang merugikan Allah Ta'ala. Kalau pang misalnya seluruh dunia ini taat kepada Allah, Allah jadi untung bertambah mulia, kadang. Kemuliaan Allah kadang bertambah, kadang berkurang. Qadim, azali. Bila seluruh dunia nih sifatnya kayak Abu Jahal berataan. Artinya kan ada yang bagusnya tuh. Kemuliaan Allah ada berkurang juga. Nah, seluruhnya hamba-hamba Allah yang kayak Nabi Muhammad berataan perhatian kelakuan, kemuliaan Allah pun ada bertambah. Nah, itu wajib kita beretiket nang kayak itu. Kada boleh mun aku kada taat karena Allah Taala kurang dihormati ya. Kada kayak itu. Jadi Allah Ta'ala kada bahajat, kada memerlukan dengan ibadah kita. Kita yang bahajat kepada rahmat Allah. Datang di mana rahmat Allah? Datang di ketaatan kita. Nah, itu. Rahmat Allah itu timbulnya, terbitnya di ketaatan kita. Jadi Allah merahmati kita dengan sebab kita taat kepada sidin. Tetapi rahmatnya Allah itu karena sidin bersifat pemurah sebenarnya. Karena sini bersifat pemurah, sedangkan sabab atau ibadah kita tadi itu tadudi sebenarnya. Cuma kita disuruh mengerjakan sabab supaya dapat musabab. Disuruh kita minum supaya dapat hilang haus. Walaupun kita paham dan mengerti, hilang haus sebenarnya adalah anugerah Allah, bukan dari hasil gawian banyu. Nah, sama nang kayak kita dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah, memang Allah pemurah. Kada boleh kita berpikir aku pengen taat maka aku dapat ini itu segala macam. Kada boleh jual kayak itu. Nah, jadi jelas sudah pertama kita disuruh taat kepada Allah. Ini kesimpulan pertama dari kita belajar sifat 20. Jadi orang tuh belajar sifat 20 mulai wujud, khidam, baka terus sampai mutakalim sekarang ini nah. Nah, maka kesimpulannya 3. Pertama, kita disuruh taat kepada sidin. Nah, taat tadi perinciannya kayak tadi sudah 4. Perinciannya 1. Jadi kadada orang belajar sifat 20 nih tuh timbul ampi sembahyang imbahnya. Itu kadada. Berarti jelas sudah salah kitabnya atau salah gurunya, atau gurunya bujur, kitabnya bujur, seorang salah memaham. Bisa juga. Jadi mun asal bujur-bujur kitabnya tadi besanad, baguru, bujur-bujur belajar. Nah, dari wujud kita pelajari sampai ke mutakallim ini menghasilkan sementara 3 kesimpulan. Pertama, wajib di diri kita ada taat kepada Allah. Karena kita pinandupang Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Nah, Allah bersifat kalam, berkata-kata. Apa maksud perkataan Allah Ta'ala? Bersusuruh. Apa yang disuruh sidin terhadap kita? Taat kepada sidin. Nah, 1 sudah. Yang kedua, taatnya kita kepada Allah itu kada beresih kalau kada mukhlisina lahuddin. Kalau kada ikhlas. Nah, maka Allah pun menyuruh lawan kita supaya kita beribadah itu ikhlas. Maka ikhlasnya beribadah itu buah dari kita belajar sifat 20. Asal bujur-bujur memahami dan menghayati, mulai pelajaran kita pertama, mulai sifat 20 Allah bersifat wujud sampai mutakalim ini nah. Asal bujur-bujur menghayati, tatamu dengan Siti Nur Hidayati. Nah, asal bujur-bujur menghayati aja, artinya paham ikhlas. Mun sampai kada paham juga ikhlas, berarti itu yang jelas kesalahan bukan pada penyiar. Ya kalau bisa yang hadir kan jahanu hadir, jahanu kada mau hitung-hitung. Paling 3 kali aja hanya hadir. Misal dah. Nah, berarti juga kayak belum paham lagi ikhlas.
Ya kalau atau hadir terus juga, cuma pana langsung. Sekali duduk pana, hilang di kita alam semesta, guringin sekalinya. Nah, ya kalau hadir ya terus cuma hilang alam semesta. Sekali duduk apalagi dapat kipas angin tersandar, selesai sudah. Nah, hilang lalu. Itu jurang pana aja kita ya kalau. Nah, artinya kada tahu lagi di alam semesta, di makhluk segala macam. Nah, amun nangka itu bisa juga ada paham pian akhirnya ikhlas. Nah, maka asal buju-bujuan menghayati kita paham mengerti maksud kenapa para ulama bahari menyuruh kita belajar sifat 20 supaya kita taat kepada Allah 1 dan taat kepada Allah ikhlas 2. Nah, jadi orang yang paham sifat 20 inya tuh ikhlas. Apa arti ikhlas? Paham tujuan hidup, mengerti tujuan beribadah. Nah, itu ikhlas 1. Jadi ikhlas ini seperti 2 mata uang yang kada bisa terpisah. Pertama, mengerti tujuan beribadah, mengerti tujuan hidup. Yang kedua, paham siapa yang harus dipuji. Mengerti siapa yang harus disanjung. Nanti orang ikhlas ternyata. Orang ikhlas itu paham siapa yang harus dilihati, yang dijangangi, siapa yang harus dimusyahadahkan, siapa yang harus dipuji, itu orang ikhlas. Kalau nya kada ikhlas, nya kada perlu paham siapa yang dipuji, inya yang minta puji, itu orang kada ikhlas. Nah, kalau orang yang ikhlas paham siapa yang dipuji. Nah, jadi 2 sudah buah dari kita belajar sifat 20 asal menghayati. Buahnya pertama taat kepada Allah karena Allah bersifat kalam. Yang kedua ikhlas dalam taat kepada Allah. Nah, yang ketiga bersyukur. Jadi bersyukur kepada sabab yang dijadikan oleh Allah. Arti bersyukur itu tuh berterima kasih terhadap sabab yang menjadikan sampainya nikmat kepada kita dari Allah. Ya, memang kita paham nikmat itu datang dari Allah, tapi Allah mengulahkan sabab sampai ke kita. Karena likulli syai'in sababun. Setiap perkara apapun Tuhan mengulahkan sababnya. Kada mau kada ada. Memang kita paham menghilangkan haus Allah, tapi sabab hilang haus ada banyu hulu yang diuntal. Ya kalau Allah menyuruh minum ya Allah Ta'ala. Nah, lalu kita minum taat narannya tuh. Lalu kita minum taat. Cuma kita paham yang menghilangkan haus siapa? Allah. Tapi apabila Allah mengabulkan hilang haus ketika kita mau menangguk banyu, maka dipadahkanlah banyu ini barakat narannya. Kalau istilah tauhid sabab ghairu mu'assir, sabab yang kada memberi bekas. Sabab ghairu mu'assir. Memang sabab yang kada memberi bekas. Cuma Allah sudah menghendaki sabab jar Allah Ta'ala kada mau kutinggal. Walaupun Allah kada bahajat dengan sabab. Allah menghilangkan haus kada bahajat dengan banyu. Adakah banyu mun Allah hendak menghilangkan haus, hilang haus. Cuma faktanya Allah kada mau memberikan hilang haus kalau kita kada menyertakan banyu yang kita minum tadi dulu. Nah, kayak itu juga makan kayak itu juga. Kayak itu juga anak beranak seumur hidup sepanjang masa sampai kiamat. Mun kada kawin, kada kuliahan anak. Ya kalau, nah, sabab ada anak, ada abah mama. Abah mama disebut sabab yang kada memberi bekas. Tetapi walaupun kada memberi bekas, dikehendaki oleh Allah sabab kabulnya sesuatu. Allah yang menghendaki secara azali, walaupun ini sabab kada memberi bekas. Lading, sabab ghairu mu'assir, sabab yang kada memberi bekas. Coba, tapi gunakan aja lain lading. Cubit misalnya, gantalakan ke gulu ayam, kada pagat. Tangan, gantalakan ke gulu ayam, kada pagat. Walaupun kita paham yang menjadikan pagat Allah dengan sifat kudratnya. Tetapi Allah menyuruh mun hendak batatak gunakan benda yang tajam. Lalu kita ambil lading, paham aja kita. Lading sebab yang kada memberi bekas. Tapi di situ ada sebuah rahasia. Sirrullah, rahasia Allah. Bila kita mau menggunakan apa yang Allah suruh, Allah mengabulkan hajat kita. Nah, Allah mengabulkan hajat kita.
garing kita. Lalu baubat. Nah, baubat ini disuruh Allah sebenarnya. Jadi nangka ini nah. Misal nangka ini nah. Sekilas saja nah. Ulun misalnya garing. Ulun garing. Ulun ini kan belajar cepat 20 sudah. Ya Allah. Ulun ini garing. Garing ini pian yang menjadiakan. Terbit dari kudrat pian, iradat pian, dan diketahui oleh pian, dilihat oleh pian, didengar oleh pian. Dan ulun yang tahu bahwa garing ini kada bisa sembuh kecuali pian yang menyembuhkan. Ulun kada akon bapadah-padah lawan makhluk, bapadah-padah lawan makhluk ulun garing, makhluk sama aja pada garing jo sama. Dan ulun pun kada akon jo ka dokter tuhanai baubat karena yang menyembuhkan tu pian, lain obat, lain dokter. Nah, bujur kada ini, bujur secara hakikat. Cuma bujurnya kada sempurna. Bujur sementara, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, bujur sudah. Cuma ada sebutin lagi penyempurnaannya kalam. Nah, imbah belajar Allah bersifat kalam, nah penggarang kalam Allah Ta'ala ti. Kau kalam Allah Ta'ala soalnya bersusuruh. Apa suruhan Allah Ta'ala? Ada tingkatannya wajib, ada tingkatannya sunnah, ada tingkatannya mubah. Jadi Allah Ta'ala nyawa bila garing baubat. Nah, nyawa bilanya lapar makan. Nah, suruhan Allah Ta'ala. Jadi sempurnalah perbuatan kita di hidup ini bila kita mengaji sifat ke-20-nya aja kita. Amun ingat kudrat iradat ilmu hayat saja belum sampai ke kalam. Iya yang kada akan berobat tuh karena yang menjulungi garing Allah, menjadikan sembuh Allah, menjadikan garing Allah, yang lain kada memberi bekas. Tetapi Allah bersusuruh. Nah, bersusuruh. Nah, lalu mau berobat. Kenapa garang berobat nih? Hendak sembuh kah? Kada. Karena garing kehendak Allah. Setiap kehendak Allah pasti baik. Namun aku berobat hendak sembuh kada badap lawan Tuhan. Karena garing ini kehendak Tuhan. Setiap kehendak Allah adalah anugerah bagi hamba-hambanya. Nah, ini orang paham pinandu lawan iradat Allah Ta'ala. Lalu hendak berobat ini hendak menghilangkan penyakit ini, menganggap obat dan dokter itu bisa memberi bekas kah? Kada. Kita paham yang bersifat sifat kudrat hanya Allah. Makhluk kada ada berisi sifat. Lalu kenapa berobat? Tulah ke dokter disuruh Allah. Di mana kita tahu Allah menyuruh? Allah bersifat kalam. Nah, Allah bersifat kalam. Maka sempurnalah. Kenapa kita bersyariat? Sempurnalah pemahaman. Kalau sampai ke kalam ini sempurna pemahaman dah. Kenapa kita bersyariat? Semata-mata menjunjung perintah Allah. Dahulu waktu kita belum pinandu Allah bersifat kalam, atau kita belum belajar sifat 20, jangan-jangan kita bersyariat ini karena menjunjung perintah nafsu. Berobat, hendak sembuh, menjunjung perintah nafsu. Karena sifat nafsu itu 4, diantaranya ketujuh nyaman. Dan sembuh itu nyaman. Nafsunya hendak nyaman, terus kada mau garing, hendak sembuh terus. Ya nafsu nyawa berobat dah, nyaman sembuh pada garing. Lalu kita berobat, hendak sembuh. Itu mendukung kehendak nafsu. Orang pada paham sifat 20. Maka berobatnya tadi kada berpahala karena kada menjunjung perintah Allah. Orang paham sifat 20, bisi keyakinan. 2 dulu sebelum berobat. Lah, bisi keyakinan 2 dulu. Pertama, yang menyembuhkan Allah, lain obat, lain dokter. Nahap mantap ujar orang Arab sana, tahakkuk. Tahakkuk. Yang menyembuhkan hanya Allah, lain obat, lain dokter. Bapakku ke dokter, bapakku berobat. Nah itu dulu kita perasaan hati ini kuatnya. Karena pinandupang yang bisi kudrat hanya Allah. Yang kedua, garing ini bagus saja karena terbit dari iradatnya Allah. Dan aku paham iradat Allah, la yuridullahu bika ila khaira. Allah kadang menghendaki kepada hamba-hambanya ini keburukan, melainkan hanya kebaikan. Berarti garing ini kebaikan. Bapak aku hilangkan garing. Nah, maka ada 2 posisi dulu di hati kita, 2 etikat yang kita yakini sebelum berobat, sehingga bila 2 itu ada, maka berobatnya kita, bersyariatnya kita jadi ibadah. Pertama, kita kadang mengetikatkan bahwa yang bisa menyembuhkan garing ada selain Allah, ada. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan garing. Itu 1. Yang kedua, garing ini baik saja karena terbit dari iradat Allah. 2.
Nah, maka bila dua ini ada, nafsu pun batinggalam. Nya kan betimbul lagi. Nafsu kada bapadah kawa, nafsu kada basusuruhnya lawan kita. Karena sudah tenggelam dengan kalah pamurnya dengan dua etikat ini nah. Ini mun paham nih pian kias ya lain. Ini contoh garing, belum lagi contoh berusaha dan lain sebagainya. Cuma sama aja cara berpikirnya itu sama, cara merasuknya. Datang garing. Oh, berarti Allah yang mendatangkan, Allah juga yang menghilangkan sanggup. Karena hanya Allah yang bersifat kudrat memberi bakas, lain dari itu kadada. Garing ini bagus lah, baikkah? Bagus benar, karena terbit dari iradat Allah. Kadada yang kada bagus, ma khalaqta hadza batila. Nah, bahpang mun garing ini bagus saja, badiamlah. Kada baubat lah. Amun kada baubat, badiam haja, berarti belum sempurna. Sekarang kita belajar Allah bersifat kalam. Allah basusuruh, ya Allah baubatlah mun garing. Lalu kita baubat, hadang hulu ya Allah. Nah, ulun betakun pian dulu nah. Ulun ini bisi pemahaman dua sekarang ini. Pertama, hanya pian yang bisa menyembuhkan. Kedua, garing ini bagus saja. Ulun Tuhan yang hendak baubat. Jarut tala keyakinan nyawa bujur sudah. Nah, sekarang aku menyuruh nyawa baubat. Nah, ulun betakun, pian kan pian yang menyuruh baubat nih. Ya Tuhan. Ini model kayak dialog ya kalau. Ya Tuhan, aku menyuruh nyawa. Nah, sekarang ulun betakun wahai Allah, nah, kenapa pian menyuruh baubat? Maka pian yang bisa menyembuhkan garing, dan maka garing terbit dari kehendak pian bagus saja. Kenapa pian menyuruh ulun baubat? Apa garang rahasianya pian menyuruh ulun baubat? Satu aja Tuhan. Bila nyawa mau aku suruh, aku senang. Aku senang. Oh, berarti bila ulun baubat pian senang lah. Ya Tuhan. Nah, mun pian senang mau ya ulun baubat. Senang nih bahasa kita, bahasa Arabnya ridha. Maka baubat menuntut, mencari, mengharap keridhaan Allah. Nah, itu. Kalau kita baubat mengharap keridhaan Allah, langsung kita dapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Langsung situ saya ini dapat kuntannya kita. Kuntan. Nah, tetapi kuntannya apabila dapatnya, bila yang kita harap keridhaan Allah, dapat keridhaan Allah. Maka orang yang bujur-bujur murni berikhtiar mengharap keridhaan Allah adalah orang yang sudah melewati dua fase etikat di dalam hatinya. Pertama, ia menganggap hanya Allah yang bisa mendatangkan, meniadakan, menjadikan. Satu. Yang kedua, ia menganggap setiap yang Allah datangkan baik aja. Kalau dua itu kada ada di hati, kita berikhtiar, ikhtiar kita ini dihukumi maksiat oleh orang tauhid. Kita kada ada bisi etikat bahwa hanya Allah yang bisa menjadikan sesuatu. Lalu kita berobat, jangan-jangan tatuhanakan dokter. Nah, jangan-jangan tatuhanakan obat. Atau misalnya kita kada ada bisi etikat bahwa garing ini bagus saja karena datang terbit dari kehendak Allah yang bersifat iradat yang maha bagus, maha baik. Nah, kada ada bisi etikat maka itu. Jangan-jangan kita menganggap garing ini hina, kada baik. Nah, kalau kita menganggap garing ini hina kada baik, Allah lah yang tersinggung. Nah, kita miskin misalnya, menganggap miskin kada baik, Allah yang tersinggung. Makanya itu karyanya Allah juga. Nah, jadi ikhtiar si hamba akan jadi bernilai, bermakna, pahala banyak, kada kehitungan, kada ketanayan kita apabila didahului oleh ikhlas. Di antara ikhlas, tujuan kita melaksanakan ikhtiar tadi semata-mata menjunjung perintah Allah. Kawa kita menjunjung perintah Allah setelah kita melewati dua fase etikat di dalam hati kita. Yang tadi, kalau saya ulangi lagi, sudah taputar sudah pamandiran nih, nggih. Sudah ulun kulikan sudah teh mustahil kada hafal pian teh nggih. Nah, jadi sebuting pulang jar Allah Ta'ala nah, supaya ikhlasmu sempurna. Apabila nyawa bujur-bujur beribadah menjunjung perintahku, hanya ridhaku yang engkau tuntut. Nah, bujur nang kayak itu, aku bertakun, siapa yang nyawa lihati waktu nyawa beribadah? Kita sudah belajar sifat 20. Ya Allah, yang ulun tuju pian,
karena pian yang ulun tuju, ridho pian yang ulun tuju, maka hanya kebaikan pian yang ulun lihati. Nah, sempurnalah ikhlas narana. Jadi sembahyang, kenapa? Menjunjung perintah Allah, bukan karena takut neraka, bukan karena mengharap surga. Itu jelas saja dari Tuhan, sudah sepaket aja, kada perlu dosa yang dipikirkan. Kalau Allah ridha, sepaket dengan surga-surganya. Kada usah mikirkan surganya, Allahnya yang dipikirkan. Ya sepaket aja nih tuh. Kita supan lawan Tuhan. Beribadah karena surga, supan. Jar Allah Ta'ala cakanya aku kada bisi surga, mun nyawa beribadah nya kalau kadalah kita supan. Nah, maka tuh sepaket perkara sepaket. Jadi siapa yang nyawa tuju? Pian. Amun nyawa bujur-bujur menuju aku, siapa yang nyawa lihati? Kebaikan pian. Nah, ikhlas narannya. Nah, kalau bujur yang kita lihati hanya kebaikan Allah, ujung-ujungnya kita memuji Allah. Karena kita selalu, hati kita ini secara manusiawi cenderung memuji orang yang baik. Orang baik itu cenderung kita puji. Sekarang kalau kita nampak melihat kebaikan ini hanya datang dari Allah, mau kada mau kita alhamdulillah. Alhamdulillah murni naranya, kada munafik lagi. Dahulu jangan-jangan kita bocap alhamdulillah tapi kita yang minta puji di hati. Allahu Akbar sembahyang mungkin 100 rakaat alhamdulillah aja. Tapi minta puji di hati itu munafik naranya. Nah, datang di mana kemunafikan? Karena memang dari asalnya sudah ada paham. Jalur sanad pemikirannya tadi ya, pemikirannya ada bersanad juga jalurnya. Nah, secara garis ganal 3 loh. Kesimpulan pertama, kita disuruh taat kepada Allah. Yang kedua, ikhlas di dalam taat kepada Allah. Yang ketiga, jangan kada berterima kasih dengan sebab. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa kada berterima kasih dengan sebab, Allah kada menerima terima kasih kita. Walaupun bujur hakikat etikat kita. Walaupun kita ma'rifat nang kaya iblis, ma'rifat kepada Allah tadahulu pada kita. Tapi dilaknat oleh Allah gara-gara kada mau maasi mengerjakan apa perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita itu nak berterima kasih lawan kuitan, hakikatnya terima kasih kita tuh sampai kepada Allah. Asal kita sudah tadi paham. Asal sudah paham. Datang orang misalnya, datang kita nih buat di tukang beca misalnya, ya kalau tukang beca membawa kita sampai ke tujuan, tukang beca nih sampai ke tujuan, nah jangan alhamdulillah ya Allah aja. Tukang beca kada dihirani. Ya Allah Ta'ala alhamdulillahmu kutulak. Tukang becanya nih terima kasih. Seorang bisa duit 750 triliun, beri 1 miliar tukang beca. Nyaman ampis 2 beca. Nah 1 miliar. Ampis 2 beca ya Allah. Nah, berterima kasih lawan tukang beca narannya. Terima kasih cilah aja kita lawan tukang beca. Terima kasih manglah. Terima kasihnya orang yang ma'rifat, walaupun mulutnya tertuju kepada si makhluk, hakikatnya sinyalnya sampai kepada Allah. Nah, tapi kalau kita berterima kasih langsung kepada Allah, nah terlupakan sabab atau makhluk, Allah menolak terima kasih kita. Wallahu a'lam. Baca ratib dulu. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas sahib ar-ratib wa Syekh Ali ibn Abdullah wa rasulillah ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Atas usulihim wa fara'ihim anna Allah yataghashahum bir rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل
إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعلبه وسره وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا ورقتنا الصاحب الراتب قلب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاص وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا
سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وعين وضيبك ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل معوصل الهدي وبلغ وتقبل تواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله